Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan praktikum sebelumnya. Kita akan belajar terkait dengan alat perlindungan diri dan juga kita akan mempelajari terkait dengan dekontaminasi alat. Yang pertama yaitu alat perlindungan diri. Sekarang saya akan membacakan checklist yang sudah ada di modul dan silakan kita sama-sama untuk membaca. Yang pertama yaitu alat perlindungan diri. Ketika kita mau bertemu dengan pasien, kita harus memakai alat perlindungan diri. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, alat perlindungan diri pada masa pandemi COVID ini ada 3 level. Level 1, level 2, dan level 3. Nah, sekarang saya akan memberikan praktikum terkait dengan APD level 1. Yang pertama, langkah-langkah dalam pemakaian APD atau gaun berdasarkan dari modul, yaitu saya bacakan. Masuk ke anterorum, yaitu ke ruangan. Kemudian cek APD untuk memastikan APD dalam keadaan baik dan tidak rusak. Jadi APD dicek terlebih dahulu, jangan langsung dipakai. Jadi kita cek dulu. Kemudian yang selanjutnya lakukan kebersihan tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer dengan 6 langkah. Kenakan sepatu ataupun boot. Jika petugas menggunakan sepatu cat atau sepatu lainnya yang tertutup, maka petugas menggunakan pelindung sepatu. Dengan cara pelindung sepatu dipakai di luar sepatu petugas dan menutupi celana panjang petugas. Kemudian pakai gaun bersih yang menutupi badan dengan baik dengan cara yang pertama memasukkan bagian leher, kemudian mengikat tali ke belakang dengan baik, pastikan tali terikat dengan baik. Pasang masker bedah dengan cara letakkan masker bedah di depan hidung dan mulut dengan menekan bagian sisi kedua tali, kemudian diikat ke belakang. Pasang pelindung mata atau yang menutupi mata, pasang pelindung kepala, pasang sarung tangan yang menutupi lengan gaun. Kemudian langkah-langkah pemakaian APD yang level kedua yaitu dengan coverall. Petugas kesehatan masuk ke anterorum setelah memakai scrub suit di ruang ganti, cek APD, lakukan 6 langkah untuk membersihkan tangan kita, kenakan sepatu pelindung, pakai coverall bersih dengan zipper yang dilapisi kain berada di bagian depan tubuh. Kemudian pasang masker bedah dengan cara letakkan di hidung, mulut, kemudian ditekan dan diikat di ke belakang. Kemudian pasang pelindung kepala, pakai kacamata, kemudian pakai sarung tangan menutupi gaun. Petugas siap untuk masuk ruang perawatan pasien COVID-19. Oke, untuk pemakaian APD yaitu dengan menggunakan gaun. Yang pertama seperti yang di checklist tadi, kita harus mempersiapkan alat-alatnya. Yang mau dipakai yaitu gaun, kemudian sarung tangan, kemudian sepatu boot. Dan tadi langkah-langkahnya sudah kita baca tadi. Kita harus mengecek dulu sarung tangan ini masih steril, jadi insya Allah tidak ada lubang ataupun tidak ada kerusakan. Kemudian untuk yang gaun seperti ini gaun yang dimiliki Unisa. Gaun yang akan kita pakai adalah yang seperti ini. Kita cek dulu gaunnya. Ini gaunnya seperti ini. Kemudian kita juga ada penutup kepalanya seperti ini. Kemudian nanti kita juga pakai masker. Saya rasa kalau masker sudah paham terkait dengan masker bedah yang sering kita lihat saat ini, apalagi di masa pandemi COVID ini. Yang pertama harus kita gunakan tadi, kita pakai gaun dulu. Sebelum pakai gaun, jangan lupa kita melakukan cuci tangan 6 langkah. Sebelum melakukan cuci tangan 6 langkah, kita lipat dulu lengan bajunya. Kita lipat. Harus lipat kecil-kecil sehingga tidak jatuh sampai ke siku.
sampai ke siku. Sampai ke siku, dilipat kecil-kecil sampai ke siku. Sampai ke siku. Sini. Ini sudah. Kemudian kita melakukan cuci tangan 6 langkah. Kita akan melakukan cuci tangan 6 langkah, yaitu dengan menggunakan air mengalir, kemudian juga sabun. Kita akan memulainya. Basahi tangan terlebih dahulu. Jangan lupa ini harus diikat ke belakang biar tidak basah. Kemudian kita cuci tangan kita. Kita cuci tangan. Kemudian kita ambil sabun. Kita teskan, ini cuci tangan langkah 1. 1 2 3 4 5 6 7. Baru kita akan memulai untuk cuci tangan, yaitu basahi tangan dengan air dulu. Kemudian kita ambil sabun. Ratakan. Nah, setelah diratakan, ini bagian punggung, tangan, sela-sela jari, kemudian buku-buku jari, kemudian bagian ibu jari, kemudian bagian ujung kuku, kemudian baru kita bilas menggunakan air mengalir. Kemudian kita keringkan. Bisa untuk kebersihan tangan, bisa kita cuci tangan, bisa kita menggunakan hand sanitizer dengan langkah-langkah seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Selanjutnya kita akan memakai sepatu boot. Sepatu boot yang akan kita pakai seperti ini, kita pakai. Kita pakai sepatu bootnya. Setelah kita pakai sepatu boot, kita kemudian akan menggunakan gaun ataupun baju overall. Kita akan memakai gaun. Masukkan tangan ini ke sini. Kemudian kita ikat ke belakang. Ini sudah diikat. Ini cara memakai gaun. Kemudian kita sekarang memakai pelindung kepala, yaitu ini. Ini kita memakai pelindung kepala. Seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan memakai masker bedah. Cara memakai masker bedah, ini taruh di sini, tekan, kemudian kita ikat ke belakang. Selanjutnya kita pakai kacamata. Yang terakhir adalah kita menggunakan sarung tangan.
pakai sarung tangan. Kita akan memakai sarung tangan seperti ini. Kemudian kita akan pakai cara memakainya. Ini. Tidak boleh menyentuh bagian yang luar. Kemudian kita masukkan ke sini. Ini. Yang satunya kita boleh menyentuh seperti ini. Yang kedua malah kita tidak boleh menyentuh bagian dalam, tapi kita sentuh bagian yang luar. Kita masukkan. Kita sudah selesai dalam memakai APD. Selanjutnya kita akan memakai APD yang overall, khusus ketika kita mau menangani pasien COVID. Yang pertama yaitu tadi kita sudah mencuci tangan. Setelah itu kita akan menyiapkan baju overallnya dulu. Kita cek terlebih dahulu. Ini baju hazmatnya kita pakai. Kita pakai baju hazmatnya. Kemudian kita pakai, masukkan tangan kita. Kencingkan, lerekkan ya. Resletingnya kita naikkan. Sudah ada penutup kepalanya. Nah, sudah ini, kemudian kita pakai udah penutup kepala. Kita kemudian pakai masker seperti tadi. Ini taruh sini. Kemudian ini. Kita pakai. Setelah itu kita pakai kacamata. Kita pakai sepatu boot. Kemudian kita pakai sarung tangan panjang. Kita sudah siap untuk melayani pasien. Tadi sudah saya sampaikan dan sudah saya peragakan terkait dengan cara pemakaian gaun dan baju overall dan juga APD yang lainnya. Nah, sekarang kita akan belajar untuk cara pelepasan APD-nya. Kita baca di buku panduan. Yang pertama, petugas kesehatan berdiri di area kotor. Yang kedua, lepaskan sarung tangan dengan cara mencubit sedikit bagian luar sambil ditarik mengarah ke depan. Kemudian nanti saya akan praktekkan bagaimana cara untuk melepas handscoon secara umum. Kemudian buka gaun seperti tadi, lepaskan dari belakang, kemudian kita lepaskan. Saya rasa kalian juga sudah paham. Kemudian buka untuk kacamata dan juga pelindung kepalanya. Intinya ketika kita melepaskan gaun, kita tidak boleh di area yang bersih.
Jadi ada area yang memang digunakan untuk melepaskan alat perlindungan diri yang sudah dipakai. Apalagi untuk alat perlindungan diri yang dipakai adalah baju overall, itu yang kita langsung bersinggungan dengan pasien COVID, itu harus di ruang tertentu yang sudah disediakan di tempat praktek ataupun rumah sakit. Seperti itu. Saya akan memperlihatkan bagaimana cara untuk memakai dan juga melepas handscoon. Untuk memakai handscoon terlebih dahulu, ketika kita mau memakai handscoon yang pertama, kita pegang bagian dalam handscoon. Ini, pegang bagian dalam handscoon. Lihat di mana ibu jarinya. Ibu jarinya di sini. Berarti kita pakai seperti ini. Jauh dari alat, jauh dari diri. Jadi seperti yang saya lakukan ini. Jauh dari alat, jauh dari diri. Kemudian kita ketika memakai handscoon yang pertama kali, dipegang bagian dalam, tidak boleh menyentuh bagian yang luar. Kita tidak boleh menyentuh bagian ini. Kemudian yang selanjutnya, handscoon yang kedua adalah sebaliknya. Kalau tadi kita tidak boleh menyentuh bagian luar, untuk handscoon yang kedua mau kita pakai, kita malah menyentuh bagian yang luar. Karena yang steril, ini semuanya steril. Tangan kita bersih. Nah, kita lihat, kemudian caranya seperti ini. Jauh dari diri, jauh dari alat. Nah, kalau kita yang kedua, boleh kita pegang bagian luar. Nah, prinsip handscoon ini adalah caranya itu prinsipnya pemakaiannya adalah steril. Nah, mau steril maupun bersih, prinsipnya seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian ketika kita mau melepas handscoon, kita tidak boleh melepasnya di bak instrumen karena bak instrumen ini merupakan tempat untuk alat-alat steril. Ketika kita mau melepas handscoon, kita langsung ke tempat sampah infeksius. Seperti itu. Dan caranya melepasnya adalah seperti ini. Mencubit bagian sedikit mencubit bagian yang sini. Nah, ini kemudian sini. Yang satu kita tidak boleh menyentuh area yang luar. Nah, seperti ini. Baru kita buat ke tempat sampah infeksius. Selanjutnya kita akan belajar terkait dengan pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah sendiri itu ada untuk pengelolaan sampah itu kita akan menggunakan plastik warna kuning dan plastik warna hitam sesuai dengan checklist yang ada di modul. Nah, sampah medis kita buat di tempat plastik warna kuning. Jadi tidak terus tempat sampah digantungkan kresek warna kuning digantungkan, tidak, tetapi untuk melapisi tempat sampah itu. Jadi dilapisi, kemudian menggunakan plastik warna kuning itu digunakan untuk sampah medis. Sampah medis itu adalah sampah yang digunakan ketika kita setelah memeriksa pasien, kita misalnya ada kasa, kemudian ada handscoon, kemudian ada kapas dan lain sebagainya. Nah, itu sampah medis, itu kita gunakan warna kuning. Kemudian untuk sampah yang non medis kita gunakan kresek warna hitam. Nah, seperti hal-hal yang seperti sampah rumah tangga, misalnya plastik, jajanan pasar dan plastik, kemudian jajanan yang bungkusnya. Kita akan belajar terkait dengan pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah itu dibagi menjadi 3, yaitu sampah medis dan sampah non medis. Sampah medis adalah sampah dari kita sisa-sisa ketika kita melaksanakan tindakan kepada pasien seperti kasa yang terkena darah, kapas, kemudian misalnya pelabot infus, kemudian infus, selang infus. Nah, itu adalah sampah-sampah medis. Sedangkan sampah non medis itu seperti tempat kita ketika membuka spet, pembungkus spetnya itu sampah non medis. Kemudian juga ada sampah tajam. Nah, kalau sampah tajam seperti spet, kemudian ampul yang tempat untuk menaruh obat yang harus kita patahkan, nah, itu untuk benda-benda tajam. Itu ada sampah tajam. Kemudian pengelolaannya, kalau sampah medis itu kita
dengan menggunakan plastik warna kuning, itu tandanya. Kemudian kalau yang non medis, kresek warna hitam. Kemudian untuk sampah yang tajam kita menggunakan safety box seperti ini. Ketika kita mau melakukan pengelolaan sampah, kita juga harus menggunakan APD, yaitu paling tidak adalah masker, kemudian celemek, atau apron tadi, celepek atau apron, kemudian kita menggunakan sarung rumah tangga dan juga menggunakan sepatu boot yang akan saya peragakan. Ketika kita mau melakukan pengelolaan sampah, kita juga harus menggunakan APD ini. Kemudian kita juga akan menggunakan sarung tangan, tapi sarung tangan yang kita gunakan berbeda dengan yang tadi. Kita gunakan sarung tangan rumah tangga. Nah, ini yang akan kita gunakan. Kita juga akan menggunakan masker. Kita gunakan masker. Kemudian kita menggunakan sarung tangan rumah tangga. Kalau kita mau ada sampah yang tajam, kita nanti akan menggunakan ada sampah tajam, ada sampah. Kalau ini memakainya biasa, karena ini merupakan sarung tangan rumah tangga. Kemudian kita gunakan ini. Nah, setelah kita gunakan, baru kita melakukan pemilahan sampah. Sepatu boot itu sifatnya adalah sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang kita mau melakukan pemilahan sampah yang itu banyak sekali terkait dengan darah dan lain sebagainya, kita menggunakan sepatu boot. Kalau misalnya tidak, cukup dengan seperti ini. Kalau sudah kita lakukan, kemudian kita melepasnya. Ini kita lepaskan di dalam baskom ataupun di air mengalir. Kita bersihkan, kita cuci terlebih dahulu. Setelah itu kita angin-anginkan. Nah, setelah ini kita angin-anginkan, jangan lupa kita juga harus mencuci tangan lagi. Seperti yang tadi sudah saya peragakan, kita cara mencuci tangannya sama dengan yang tadi, yaitu kita basahi dulu tangan kita ambil sabun, kita usapkan, kita punggung, kemudian sela-sela, buku-buku, kemudian bagian ibu jari. Sudah selesai, kemudian kita basuh, kita keringkan. Setelah itu kita lepas, ini dibuat, ini 1 kali pakai. Yang ini kita bersihkan. Kalau ada noda kita bersihkan seperti biasa dengan menggunakan air dan kita lap. Seperti itu. Mengelapnya tadi, saat kita masih menggunakan handscoon.